gembira pasca gencatan senjata. Rekaman drone menunjukkan kerumunan besar menyambut warga Palestina yang dibebaskan di Rumah Sakit Nasser di Gaza. Rekaman drone memperlihatkan warga Gaza berkumpul di Rumah Sakit Nasser saat menyambut para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel di Khan Younis di jalur Gaza Selatan Senin waktu setempat. Para tahanan Palestina yang dibebaskan menaiki bus yang disambut oleh ribuan warga sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebanyak 2.000 tahanan Palestina dibebaskan sebagaimana perjanjian yang dibuat Israel dengan Hamas saat gencatan senjata dilakukan. Warga Palestina di tepi barat juga bersuka cita menyambut sandera yang dibebaskan Israel. Sebagian warga Palestina yang dibebaskan Israel tiba di Ramallah, tepi barat dengan menggunakan bus. Mereka disambut tangis haru dan sorak-sorai keluarga yang melebur bersama warga. Hampir seluruh warga Palestina tahanan Israel dalam kondisi kurus dan luka-luka. Sementara itu, sejumlah sandera Israel juga dibebaskan oleh Hamas. Penyerahan para sandera disaksikan warga Gaza dengan penjagaan ketat dari pejuang Hamas. Mobil-mobil palang merah mengangkut 7 sandera meninggalkan Khan Younis di jalur Gaza menuju ke Israel. Hamas menyebut 20 sandera yang masih hidup akan ditukar dengan 1.900 tahanan Palestina yang ada di Israel. Di alun-alun Tel Aviv, Israel, warga Israel berkumpul menanti para sandera dibebaskan oleh Hamas. Keluarga dan kerabat para sandera bersorak penuh kegembiraan saat militer Israel mengumumkan para sandera sudah diserahkan Hamas ke Palang Merah. Massa menyaksikan langsung proses pemindahan sandera melalui layar besar di alun-alun Tel Aviv. Hamas membebaskan 7 sandera sebagai bagian tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada Senin waktu setempat. Dalam pidatonya di KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa doa jutaan orang terjawab terkait misi perdamaian di Timur Tengah yang akhirnya terwujud. Setelah bertahun-tahun penderitaan dan perang di Gaza, Palestina telah berakhir.
Bantuan kemanusiaan seperti truk berisi makanan, peralatan medis, dan berbagai pasokan lainnya sudah mengalir ke Gaza dan sekitarnya. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif yang dimediasi AS, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Bagaimana menjaga agar perdamaian ini abadi? Kita bahas bersama peneliti Timur Tengah dan politik Islam BRIN Nostalgiawan Wahyudi. Mas Wawan, selamat petang. Selamat petang. Mas Wawan, oke, kemarin kan harus diapresiasi juga hasil yang sudah ditantangani. Tapi pertanyaan selanjutnya, apalagi yang bisa dilakukan agar perjanjian ini ditepati dan bersifat permanen? Sebetulnya kita sudah mendiskusikan hal ini ya. Jadi beberapa hal yang sangat urgent ya untuk menjaga agar perjanjian ini tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, seperti yang sering kita utarakan ke berbagai media, bahwa kita menginginkan adanya pasukan internasional, deployment of international peacekeeping sesegera mungkin ke Palestina ya. Itu akan menjaga bahwa baik Hamas ataupun Israel agar tidak mencederai perdamaian itu tersendiri. Dan itu hal-hal yang paling utama untuk saya kira yang perlu ditekankan. Tapi kalau absennya Israel dari KTT kemarin itu akan menjadi tantangan nggak sebenarnya? Itu sebetulnya gini ya, ketika kita membicarakan apakah termasuk ini kan tahap 1 dari 20 plan Trump ya untuk perdamaian di Palestina. Jadi sebetulnya ada 4 hal yang sebagai catatan ya, kalau kita melihat apakah kita optimis dengan tahap ini adalah pertama adalah adanya demilitarisasi ini mengakibatkan ketimpangan kekuatan sebetulnya antara Palestina dengan Israel, sehingga dengan adanya ketimpangan ini akan membuat potensi yang mengarah pada perdamaian itu akan sedikit terganggu. Yang kedua, legitimasi yang rendah. Jadi kita melihat bahwa plan Trump termasuk yang tahap 1 ini mengalami sedikit perubahan. Jadi kita melihat dalam plan Trump yang 20 itu sebetulnya tidak memasukkan Hamas dan menyingkirkan Timur Tengah, terutama peran Qatar sebagai pasukan perdamaian penjamin ya. Di sini ternyata pada tahap 1 ini plan itu berubah dan Qatar tetap memainkan peran yang begitu penting. Yang berikutnya adalah Israel tetap pada posisi yang teguh untuk menolak berdirinya negara Palestina. Jadi dalam 20 plan Trump tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa jaminan akan berdirinya negara Palestina ke depan. Dan itu juga disesalkan oleh banyak penduduk Palestina baik yang ada di Gaza ataupun di tepi barat. Yang terakhir bahwa ini sebetulnya sudah kita ketahui ya, bahwa riwayat pelanggaran international law, politik apartheid, dan pendudukan ataupun penjajahan yang dilakukan Israel, itu membuat sebetulnya kita boleh pesimis. Boleh pesimis bahwa perlunya pasukan internasional sesegera mungkin untuk menjaga agar tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Begitu, artinya yang jadi faktor paling krusial untuk memastikan keberhasilan selain tadi pasukannya yang benar-benar ditarik atau ada pasukan perdamaian, apalagi secara hubungan diplomatis yang bisa diusahakan? Begini Mbak, mungkin perlu adanya sedikit revisi ya. Jadi di situ ada yang pertama itu pelucutan senjata Hamas secara permanen ya. Dan itu saya kira itu menjadi titik negosiasi yang cukup alot untuk sementara ini. Apalagi dalam survei pasca serangan 7 Oktober 2023, popularitas Hamas baik di Gaza ataupun di West Bank itu sangat-sangat tinggi. Jadi ini yang perlu kita cermati ya. Dan yang berikutnya sebetulnya yang saya tekankan lebih lanjut adalah sangat penting untuk
mengikut sertakan non-Arab state dalam perjanjian damai ini. Selama ini kan selalu kita bisa melihat dari 7 upaya perdamaian selama konflik 2 tahun konflik Timur Tengah itu Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Hubungan trilateral ini membuat upaya perjanjian perdamaian itu mengalami sedikit titik jenuh ya. Dan upaya yang dilakukan Trump ini sebetulnya upaya sepihak tanpa mengadopsi kepentingan negara-negara yang berkonflik, terutama Palestina. Dan kita tahu bahwa sebetulnya perjanjian Trump yang 20 poin itu direvisi atas permintaan Netanyahu dan mengesampingkan berbagai poin-poin yang sebetulnya sudah disepakati dengan negara-negara Timur Tengah. Dan juga kita tahu sebagai sebuah catatan lagi bahwa mayoritas negara Timur Tengah, terutama Saudi, menginginkan bahwa kemerdekaan Palestina itu memang tanpa Hamas. Nah, ini titik yang sangat krusial. Dan untuk Indonesia, sebetulnya saya menginginkan adanya Trusted Non-Arab State for Peace Partnership. Ini posisi ini yang sangat krusial. Apalagi Indonesia menghadiri KTT itu, berarti fungsi Indonesia sebagai diplomatik untuk masuk dalam perdamaian di Palestina ini kansnya sangat besar. Apalagi statement dari berbagai masyarakat Palestina, termasuk Hamas sendiri mengutarakan statement bahwa mereka trust dengan Indonesia seandainya Indonesia sebagai sebuah pihak yang dipercayakan untuk menjadi bagian dari peacekeeping ketika nanti proses perdamaian itu berjalan. Tapi memungkinkankah Mas ini kalau singkat saja menurut Anda? Sangat memungkinkan. Jadi posisi Indonesia sangat memungkinkan. Apalagi kemarin juga sedikit bocor ya, Prabowo berupaya untuk bertemu Perdana Menteri Netanyahu di Israel. Saya kira positioning Indonesia itu semakin kuat untuk mengambil peran perdamaian. Udah saatnya Indonesia sekarang untuk meletakkan sejarah baru diplomasi bahwa Indonesia mempunyai peran penting dalam perdamaian di Palestina ini. Oke, Mas Wawan, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu, Mas Wawan. Ya, sehat sama-sama. Kami masih akan kembali di informasi. Pemkab Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pernah memberikan surat peringatan kepada pengurus glamping Lakeside TKP insiden tragedi Bulan Madu berujung duka.